Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Supriyadi dengan NIM 190801642. Dalam kesempatan ini akan sedikit menjelaskan terkait perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong. Secara umum, kegiatan dan hukum investasi merujuk pada Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, yang dalam ketentuan tersebut jenis penanaman modal dilihat dari sumber dana yang digunakan, yakni modal asing dan modal dalam negeri, yang membawa konsekuensi terhadap risiko yang akan dihadapi oleh pemilik modal. Dalam artian, bagi pemodal asing maupun dalam negeri yang hendak menanamkan modalnya secara langsung, maka secara fisik ia harus hadir dalam menjalankan usahanya. Dengan hadirnya atau tepatnya dengan didirikannya badan usaha berstatus sebagai penanaman modal asing atau PMA, badan usaha tersebut harus tunduk kepada ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Adapun ketentuan hukum yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan, Perpun Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Perlu kita pahami bersama terkait investasi bodong atau juga disebut penipuan investasi adalah kenyataan yang sering dijumpai dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktik pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, sehingga lebih banyak berkaitan dengan ketentuan hukum pidana. Terkait perlindungan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukumnya terkait investasi bodong diatur dalam pasal 378 KUHP, pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, dan pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Terkait kejahatan korporasi atau kejahatan perusahaan diatur dalam pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Terkait pertanggungjawaban pidananya diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Terkait pertanggungjawaban pidana diatur juga dalam pasal 62 dalam ayat-ayatnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sehingga kesimpulannya, pengaturan hukum investasi pada umumnya di Indonesia ialah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang secara garis besar membedakan investasi langsung dari luar negeri dan investasi secara tidak langsung. Investasi bodong atau penipuan investasi adalah kegiatan usaha berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan karena melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, serta melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Demikian dari saya, terima kasih.